Halo pemirsa, sebelum kita melanjutkan podcast ini, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share supaya semakin banyak orang yang terberkati oleh podcast ini. Dan apabila memiliki saran dan kritik ataupun pertanyaan, silakan komen di bawah ini atau menghubungi kami di email yang tertera di deskripsi kami. God bless you. Selamat menonton. Halo guys, welcome back to God is Good Podcast. Kembali bersama saya, Aki Rajo, ditemani oleh Pastor Albert Lintang. Siap. Hari ini kita akan berbicara tentang kenapa kalau kita mengikut Tuhan, murid Tuhan itu pasti menjadi kepala dan bukan ekor. Mungkin yang kita pertama mau bahas itu apa yang dimaksud sebenarnya sebagai kepala ini? Ya. Ini kan ayat ini muncul di Ulangan 28. Di Ulangan 28 itu isi Tuhan bicara buat bangsa Israel tentang berkat dan kutuk. Ya. Nah, kebetulan pernyataan itu masuk di area berkat. Di ayat 13 tepatnya. Dia masuk di area berkat bahwa Tuhan berjanji bahwa kamu akan jadi kepala dan bukan ekor. Itu konteks dari ayat itu. Jadi ini sebenarnya adalah janji Tuhan buat bangsa Israel pada saat itu. Jadi intinya Tuhan bilang bahwa kalau kamu mengikuti aku, berkat sudah kusediakan ini. Tapi kalau kamu tidak mengikuti aku, maka kutuk akan terjadi. Nah, kalau kita mencermati kata kepala itu berarti bicara tentang pengaruh ya. Dan ada satu hal yang ini sifatnya agak historis tentang ekor itu, dan orang Yahudi memang tidak suka sekali itu untuk jadi ekor, sebab mereka ingat ketika manusia jatuh dalam dosa kan Tuhan bilang keturunannya ini perempuan akan menginjak kepalanya toh, sehingga kan tinggal ekornya ini. Dan menurut pengertian orang Yahudi, kalau kita bicara ekor itu berarti kita bicara itu tentang orang yang kena pengaruh iblis lah. Gitu. Jadi ekor itu selalu tidak baik lah, menjerumuskan orang begitu. Kemudian itu dihubungkan juga dengan kejatuhan iblis ya, yang dimana dia menyeret sepertiga malaikat-malaikat di sorga gitu. Jadi itu seperti kayak tindakan ekor. Ekor. Jadi ekor itu selalu menyeret orang pada kejatuhan-kejatuhan. Kira-kira begitu narasinya gitu ya. Kayak menyapu. Iya. Dia punya pengertian begitu. Jadi memang ekor itu sesuatu yang sangat dibenci. Apalagi kemudian Tuhan bicara seperti itu ya. Nah, sekarang kalau kita bicara kepala, itu sebenarnya kita bicara pengaruh. Sebenarnya kita bicara kepala kan itu bicara pengaruh. Berarti kepala itu di kepala di situ terdapat otaknya kita, di mana kita berpikir hal-hal yang penting lah dalam manusia mengaktualisasi dirinya. Itu ada di kepala. Wajah pertama. Nah, wajah kan ini aktualisasi diri betul ini, iya toh. Lalu kemudian ada otak. Otak kita berpikir di situ. Lalu kemudian ada indera penglihatan. Gitu ya. Lalu kemudian ada indera pendengaran, ada indera penciuman, ada indera perasa. Betul. Semua ada di kepala. Jadi kepala ini betul-betul sentral begitu. Jadi pusat aktualisasi diri. Jadi sebenarnya waktu dibilang kamu menjadi kepala, itu pesannya bahwa kamu menjadi aktual karena berkat dari Tuhan. Nah, ini dia. Sebenarnya yang jadi problem menyikapi tentang kebenaran kepala ini adalah ketika kita menyingkirkan faktor Tuhan dan kita hanya berjuang pada bagaimana mengaktualisasikan diri kita. Itu sebenarnya tantangannya. Jadi kita memberi pengaruh dengan effortnya kita untuk mengaktualisasi diri, dan kemudian menghilangkan faktor Tuhan di situ. Nah, itu kemudian yang
menjadi masalah sebenarnya ya kalau kita lihat soal kepala ini. Begitu kira-kira sejauh ini. Berarti kurang lebih bagaimana caranya yang kita berbicara tentang kepala berarti Aktualisasi diri. aktualisasinya Iya. kita. Ya, Dan itu berarti kalau kita hilangkan Tuhan itu kemauan kita sendiri. iya, menjadi aktualisasi diri Sendiri. Iya. Dan itu kalau aktualisasi diri sendiri sedangkan kita tahu kalau bukan Tuhan berarti jadi ekor dong. Iya, pasti. Kita hanya jadi orang-orang yang saya suka dengan pandangannya orang itu menyeret orang pada. Iya. Saya langsung ingat Mazmur pasal 1 kan. Mazmur pasal 1 bilang gini, berbahagialah orang yang tidak tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Itu kan mau bilang bahwa kalau kau tidak mau bahagia, ya berdirilah di jalan orang berdosa. Iya. Kalau kau tidak mau bahagia, duduklah di kumpulan pencemooh, begitu. Jadi hal-hal yang menyeret yang menyeret orang lain untuk kemudian ikut dalam gaya hidup yang salah kan. Gitu. Kalau kita maksud berarti tadi Bapak juga ngomong tentang pengaruh. Berarti kita ini sebagai orang Kristen kalau memang kita betul-betul ikut Tuhan dan kita menjadi kepala, berarti kita harus berpengaruh yang baik untuk orang dong. Ya. Pengaruh itu sebenarnya bicara ability to leading Ability others. to lead, Ya, to lead others. atau influence ya. Ya, jadi memang pengaruh itu kita sebenarnya setiap manusia itu punya kemampuan untuk menuntun orang, memimpin orang, menjadi teladan buat orang, menjadi teladan buat orang. menjadi betul. teladan buat orang, dan dia harus memakai kekuatan aktualisasi dirinya itu bermuara pada koneksinya dengan Tuhan. Senternya harus Tuhan. Ya, senternya harus Tuhan, supaya kemudian apa yang dia lepaskan dalam sementara dia mengaktualisasi dirinya itu semuanya adalah tentang dinamika, sekali lagi tentang dinamika hubungannya dengan Tuhan. Menarik kalau kita lihat Efesus 2 ayat 5, itu dibilang bahwa hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Kalau hidup bersama ini kan berarti hidup berkomunitas ini toh, hidup bermasyarakat. Bermasyarakat lah. Hidup sosial ini Sosial. toh. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Terus Paulus bilang gini, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Jadi ternyata ini pikiran dan perasaan ini kita punya ruang aktualisasi diri ini sebagai kepala, kita harus taruh itu di dalam Kristus Yesus. Baru kemudian kita bisa melihat diri kita sebagai orang, sebagai kepala, sebagai leader. Karena kan kemudian waktu kita hubungkan dengan konteks Ulangan 28 itu, semua kata-kata berkat di situ. Coba kita lihat ini Ulangan 28 nih. Semua kata-kata berkat itu semua tentang begini. Mulai dari ayat 1 dibilang, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Bayangkan, langsung dibilang mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dan melakukan dengan setiap perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang padamu, bla 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 bla. Kemudian Tuhan kasih tahu semua. Tapi kita harus perhatikan, kita kan cuma suka diberkatilah bakulmu, diberkatilah pada waktu engkau. Ya. Tapi kan kita harus jangan lupa bahwa penekanannya adalah ayat 1. Engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya. Jadi itu hal yang paling penting dalam menjadi kepala sebenarnya. Jadi kalau kita mau jadi kepala, kita harus ingat dua hal ini. Dengar suara Tuhan, kemudian melakukan dengan setia segala perintahnya. Nah, untuk melakukan dua hal ini, Paulus kasih nasihat itu di Filipi 2 ayat 5. Bagaimana menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kalau saya umpamakan pikiran dan perasaan kita itu di botol ini. Kebetulan pikiran dan perasaan di Filipi 2 ayat 5 itu bahasa aslinya itu bahasa Yunaninya phroneo. Phroneo itu sebenarnya sikap mental sebenarnya itu. Jadi pikiran dan perasaan itu sikap mental manusia. Paulus bilang, phroneo itu harus ditaruh di dalam Yesus. Ditaruh. Kalau ditaruh kan berarti diletakkan saja begitu. Ini Yesus mejanya ini. Terus ini phroneonya kita.
kita taruh dalam Yesus, dan sudah, kita tidak usah terlalu banyak gaya. Biarlah Yesus Yesus yang memperkaya hal tersebut, begitu. Sebenarnya sama juga Jipa kan. Kalau misalnya kita bilang taruh di dalam Yesus. Iya, Kalau taruh di dalam Yesus bukannya berarti kita sama dengan jadi satu dengan Tuhan. ya betul. Karena doa Yesus di Yohanes 17, Yesus punya doa pertanggungjawaban itu sama Bapa di sorga. Yesus bilang, biarlah mereka menjadi satu sama seperti Engkau dan Bapa satu. Demikian juga mereka dengan Yesus, kita dengan Yesus menjadi satu. Makanya dibilang, cocok itu Paulus bilang, bahwa karena kita sudah satu di dalam Tuhan, maka pikiran dan perasaan kita harus ditaruh saja dalam Yesus Kristus. Kemudian kita mendapatkan berkat yang luar biasa seperti yang Yesus punya. Nah, berkatnya itu penjelasan dari ayat 5 Filipi 2 ini, itu ada di ayat satunya. Nah, di ayat satunya itu dibilang, jadi semua yang ada dalam Kristus, yaitu, dia kasih tahu semua itu. Ada penghiburan kasih, kalau nggak salah ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada belas kasihan, ada kasih mesra, ada nasihat. Itu semua yang ada dalam Kristus, itu kemudian menjadi terembodi di dalam kita. Nah, hal-hal inilah yang kemudian membuat kita menjadi aktual sebagai kepala. Sebagai kepala dalam versi Kristen. Ya, Atau versinya Tuhan dalam yang versinya sebenarnya. Tuhan tuh sebagai kepala. Kira-kira begitu sebenarnya. Betul, berarti ini kalau kita mau simpulkan sedikit, berarti semakin kita menyerupai Tuhan kita, semakin dekat kita dengan identitasnya kita yang sebenarnya sebagai anak Tuhan. Betul. Baru kita bisa menjadi pemimpin yang sebenarnya yang dimau sama Tuhan. Betul. Yang dimaksud oleh ayat ini. Ya, karena memang kalau kita belajar, kita tidak usah bilang Alkitab lah. Kita belajar pelajaran kepemimpinan sekuler, gitu. Kalau leadership dalam dunia sekuler itu selalu menekankan pentingnya untuk menjadi otentik, iya kan? Kalau kita bicara otentik kan berarti bicara keaslian, berarti bicara identitas. Nah, seperti yang Bro Akira tadi bilang bahwa ketika kita semakin serupa dengan Kristus, justru itu membuat kita semakin lebih punya kemahiran dalam menjadi kepala, ya, mengeksekusi kebenaran ini sebagai kepala. Karena kalau kita anggap Tuhan Yesus itu adalah raja dari segala raja, ya. Kalau kita anaknya, kita anak raja. Ya. Simpelnya gitu kan. Jadi semakin kita dekat dengan identitasnya kita, semakin kita paham dengan identitas kita siapa. Itu pasti reaksi kita seperti yang Bapak bilang tadi. Sikap dan emosional kita itu satu dengan Tuhan. Ya iya, karena kita kan raja. Raja bersikap seperti raja. Siap, betul sekali. Pemimpin bersikap seperti pemimpin. Ekor bersikap seperti ekor. Jadi kurang lebih kayak begitulah ya. Oke, jadi kalau untuk supaya kita bisa menjadi kepala, simpelnya seperti yang tadi kita ngomong, kembali lagi, senternya harus di Tuhan. Ya. Hubungan kita dengan Tuhan bagaimana? Ya, itu sangat berpengaruh, tidak bisa tidak ya. Tidak bisa tidak. Tidak bisa tidak. Intinya, sekalipun kita punya pengetahuan kebenaran firman Tuhan, tapi tanpa konsistensi keterhubungan dengan dirinya day by day, tidak ada kita punya pengetahuan. Orang Yahudi itu orang Yahudi itu memberi pendapat tentang Yesus itu menarik. Mereka bilang gini, ini orang, dia mengajar tidak seperti kita punya guru-guru dan ahli-ahli Taurat, karena dia mengajar dengan penuh kuasa. Nah, kuasa di sini kan sebenarnya menjelaskan konsistensi keterhubungan tuh. Sebenarnya itu kan. Kalau kita bicara kuasa itu kan soalnya itu tentang yang pertama konsistensi keterhubungan, yang kedua itu menunjukkan bahwa orang tersebut memiliki ikatan perjanjian dengan Tuhan. Yang mana begini, misalnya sekalipun dia dia gagal gitu ya, tapi dia tetap saja melakukan sesuatu dan Tuhan tetap sertai gitu ya, itu karena bagian dari ikatan perjanjian. Tapi kita tidak mau hanya seperti itu kan, kita mau yang pertama tadi,
konsistensi keterhubungan kita dengan Tuhan, itulah yang memanifestasikan kuasa. Betul itu, Pak. Oke, saya rasa sampai di sini saja kita ngomongnya. Lumayan dalam kayaknya. Ya, haleluya. Semoga pemirsa bisa terberkati oleh percakapan kita pada hari ini. Dan sebelum kita berpisah, kembali saya mengundang Pastor Albert untuk mendoakan kita. Ya, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh-sungguh berdoa agar Engkau membangkitkan dalam diri kami kesadaran Tuhan bahwa kami adalah orang-orang yang memiliki pengaruh Kristus. Ada otoritas ilahi dalam diri kami yang membuat kami bisa menuntun atau bisa memimpin orang lain, bisa melepaskan dampak bagi banyak orang bukan karena kuat dan gagah kami, tetapi karena ada pengaruh Kristus Yesus dalam diri kami. Kami berdoa agar setiap orang yang mendengarkan dan menonton podcast ini menjadi orang-orang yang kemudian ingin untuk menaruh pikiran dan perasaan mereka, belajar untuk menaruh pikiran dan perasaan mereka yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus, sehingga hasilnya mereka akan terembodi dengan semua yang ada dalam Kristus. Apa itu kasih mesra, belas kasihan, persekutuan roh, nasihat, semua yang baik, yang mulia, yang benar yang ada dalam diri Kristus, itu kemudian memperkaya kehidupan mereka dan kemudian menjadi berkat juga bagi orang-orang yang terhubung dengan mereka. Terima kasih Bapa, bagimu segala pujian, hormat dan kemuliaan dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke pemirsa, sampai jumpa di next episode God is Good Podcast. Bye-bye.